siang teman-teman dari Bunda ya. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin memberikan sebuah penjelasan dari materi yang didapatkan oleh kelompok kami, yaitu bagaimana upaya meningkatkan partisipasi program kerja perempuan dengan program pelatihan kewirausahaan. Karena kami mengangkat bagaimana kurangnya partisipasi kerja perempuan di dunia kerja di Indonesia sangat kurang. Melihat dari permasalahan itu, kami ingin memberikan upaya atau solusi bagaimana sih perempuan juga mampu ikut kerja dan bagaimana juga perempuan dapat mendapatkan penghasilannya sendiri dan bekerja secara produktif seperti itu. Selanjutnya, keadilan yang ada di Indonesia sendiri dilatar belakangi oleh sejarah adanya pahlawan-pahlawan emansipasi wanita yang mana memiliki andil untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender sampai sekarang ini. Pahlawan atau tokoh wanita yang kita kenal sebagai Ibu Tita Kartini pertama kali dipelopori pada tahun 1908. Perjuangan R.A. Kartini ini adalah untuk memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan juga perempuan, terkhususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan, yang mana R.A. Kartini ini memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan serta hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Ya, berangkat dari sejarah R.A. Kartini, kita melihat bahwa sebelumnya perjuangan perempuan di Indonesia sudah mulai terlihat sejak zaman kolonial masa Belanda, yang dimana diawali oleh yang terkenal adalah Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan di Indonesia. Nah, semakin sekarang di dunia, apalagi di dunia modern, sebetulnya tidak juga cukup terlihat perjuangan tersebut karena sudah mulai tertutup oleh yang namanya kapitalisme modern, yang bagaimana perempuan dipaksa oleh kapitalisme untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memaksa mereka ikut dalam arus kapitalisme yang membuat mereka itu tidak dapat mengeluarkan kebebasannya sendiri. Dan tujuannya sendiri untuk tujuan dari program kami yaitu tentunya yang pertama untuk memperjuangkan hak perempuan dapat menentukan pilihan nasib masa depannya sendiri, sekaligus berpartisipasi dengan pembangunan ekonomi suatu negara, sekaligus mengurangi jumlah pengangguran yang semakin meningkat melalui program pelatihan kewirausahaan. Dengan itu, kita juga bertujuan untuk menghapus segala bentuk penindasan dan ketidakadilan gender melalui perubahan sosial yang lebih luas dalam mencapai kesetaraan gender, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan potensinya dalam bidang kewirausahaan. Baik, selanjutnya adalah kerangka teori. Jadi teori yang kami ambil itu adalah teori feminisme radikal. Teori feminisme radikal ini berfokus pada analisis struktural yang mana memiliki sistematik dari patriarki, di mana kekuasaan dan juga kontrol laki-laki atas perempuan itu dilihat sebagai akar dari berbagai bentuk ketidakadilan dan juga penindasan. Dalam konteks rendahnya tingkat partisipasi kerja perempuan, feminisme radikal akan menyoroti bagaimana struktur patriarki, norma gender dan juga diskriminasi sistematik menciptakan hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam dunia kerja. Hambatan-hambatan yang ada dalam struktur patriarki disebabkan dari individu dan juga dari sistem sosial yang ada, entah itu dari lingkungan atau dari stereotip yang secara tidak langsung dibangun oleh masyarakat. Selanjutnya, kami telah mendapatkan data dari BPS, itu Badan Pusat Statistik. Yang pertama adalah data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 sampai 2022. Dan data yang kedua diambil dari BPS dengan data tingkat partisipasi
dan perempuan itu hampir sama, dan partisipasi kerja perempuan masih rendah, yaitu sebesar 60,18% dan laki-laki sebesar 86,97% per tahun 2023. Berdasarkan dari data ini, tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin dan juga tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin memiliki peningkatan dan juga penurunan yang sistematis. Jadi tren penurunan dan juga kenaikan data ini juga berpengaruh terhadap partisipasi kerja perempuan. Next, kita berbasis dari data tersebut melihat berupaya untuk memberikan solusi yang berbasis ide kreatif bagaimana yakni program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan. Nah, dengan kegiatan ini kita mengharapkan bagaimana perempuan juga mampu menjadi seorang wirausaha dan memiliki usahanya sendiri yang tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kegiatan ini diisi dengan sosialisasi mengenai membuka bisnis di bidang kewirausahaan. Melalui pelatihan pula diharapkan tumbuh kesadaran dari para perempuan sehingga meningkatkan keikutsertaan dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi suatu negara dengan melalui pertumbuhan bisnis kewirausahaan, sehingga dengan melalui pertumbuhan bisnis kewirausahaan sehingga akses keterampilan kepada perempuan tentunya akan mendorong perempuan berpenghasilan sendiri. Ini tentu penting bagi kesehatan anak-anak dan keluarga ke depannya. Dalam pelatihan ini terdapat banyak informasi mengenai kewirausahaan serta ditampilkan informasi sponsorship, terdapat bimbingan sponsorship, juga terdapat bimbingan terhadap bertahap sampai para peserta bisa mendapatkan skill dan keuntungan dalam bidang bisnis yang dijalankan. Nah, tentunya tidak luput dari tantangan. Bagaimana tantangan untuk menghadapi sosialisasi tentang bisnis kewirausahaan. Yang pertama adalah modal sosial dari setiap individu perempuan menjadi poin penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi kerja perempuan. Kemudian kurangnya kemampuan dan pemahaman. Kemudian bisnis yang mangkrak dan tidak bertahan lama. Kemudian terlalu besar ekspektasi keuntungan yang didapat. Jadi tantangan yang paling terbesar tentu adalah faktor sosial dan budaya yang dimiliki setiap perempuan yang ada di Indonesia tidak dapat dipukul sama, sehingga mereka juga harus mendapatkan pendekatan-pendekatan secara sendiri bagaimana untuk meningkatkan potensi atau mengeluarkan potensi yang berada di dalam diri mereka. Jadi tantangan yang dihadapi oleh program ini tentunya adalah faktor sosial dan budaya dari para perempuan di Indonesia, dan juga ada kurangnya kemauan dan pemahaman itu juga berangkat dari faktor sosial budaya yang juga menanamkan sistem patriarki. Baik, selanjutnya adalah strategi. Jadi program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan ini memerlukan koordinasi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat. Karena perempuan ini seyogianya menjadi tanggung jawab pemimpin dan juga anggota masyarakat. Jadi perempuan juga menjadi poin penting untuk perkembangan di masa depan. Jadi tidak luput untuk selalu mengevaluasi program kerja atau pelatihan kewirausahaan yang sudah ditanamkan di masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah koordinasi kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada, mulai dari pemerintah sampai juga masyarakat. Penguatan koordinasi inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran negara dalam berkontribusi untuk menjawab tantangan dan juga permasalahan tentang perempuan. Selanjutnya adalah kabupaten dan juga kota harus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, khususnya pelaksanaan program pemberdayaan perlindungan anak, dan semua daerah diwajibkan untuk menyusun buku statistik gender yang mana untuk mengirimkan data kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan format kementerian. Selanjutnya adalah anggaran yang responsif. Anggaran yang responsif ini berfokus pada gender untuk mengakomodasi keadilan bagi perempuan
pekerjaan yang responsif ini terkhususnya pada jenis gender. Ya, dari materi yang kami baca, sejauh ini kami dapat menyimpulkan dengan adanya program pelatihan kewirausahaan itu tentunya diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi kerja perempuan melalui pengembangan perempuan yang dimiliki di bidang kewirausahaan. Implementasi program pelatihan kewirausahaan sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat yang merupakan model sosial. Adanya implementasi program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan diharapkan untuk dapat mencapai keadilan dan kesetaraan. Baik, sekian. Terima